warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu, nama budaya, salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Alwi Yasin dengan NIM 94142368. Saya dari kelas B, Prodi Ekonomi Pembangunan, jurusan Ilmu Ekonomi, Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Gorontalo. Yang terhormat Pak Bobi Rantau Payu, SSI selaku dosen pengampu mata kuliah Ekonomi Keuangan dan Perbankan. Baik, dalam video ini saya akan memaparkan yaitu kasus-kasus asuransi di Indonesia maupun di luar negeri. Asuransi di Indonesia. Selanjutnya kasus Bumi Putra 2020 hingga sekarang. Kasus asuransi jiwa bersama AJB Bumi Putra sejak 2020 merupakan salah satu krisis besar dalam industri asuransi di Indonesia. Masalah utama yang dihadapi perusahaan ini adalah gagal bayar klaim, gugatan hukum dari pemegang polis, dugaan penggelapan dana internal, serta upaya restrukturisasi yang masih belum memberikan hasil signifikan. Selanjutnya masalah keuangan dan gagal bayar polis. AJB Bumi Putra mengalami kesulitan keuangan yang dipicu oleh buruknya manajemen investasi, ketidakseimbangan antara premi yang diterima dengan klaim yang harus dibayarkan, serta tidak adanya modal tambahan. Akibatnya, sejak 2020 perusahaan tidak mampu membayar klaim polis yang sudah jatuh tempo, sehingga banyak pemegang polis dirugikan. Selanjutnya, gugatan class action dari pemegang polis. Tidak puas dengan keterlambatan pembayaran klaim, ribuan pemegang polis menggugat AJB Bumi Putra melalui jalur hukum. Beberapa gugatan utama. Maret 2022, 272 pemegang polis, termasuk Bupati Ngawi, Oni Anwar Harsono, mengajukan gugatan di Pengadilan Negeri Ngawi menuntut pembayaran klaim sebesar 6,48 miliar. Selanjutnya September 2023, 274 pemegang polis lainnya menggugat di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menuntut pembayaran klaim sebesar 12,55 miliar. Pemegang polis merasa dikhianati karena mereka telah menyetor premi selama bertahun-tahun, tetapi ketika jatuh tempo, dana mereka tidak bisa dicairkan. Selanjutnya penggelapan dana internal. Selain gagal bayar, AJB Bumi Putra juga menghadapi skandal internal. Pada Februari 2022, mantan Kepala Bagian Teknik AJB Bumi Putra Wilayah Pematang Siantar, Muhammad Joni Nasution, divonis 2 tahun penjara karena menggelapkan dana perusahaan sebesar 5 miliar. Kasus ini memperlihatkan lemahnya pengawasan di internal perusahaan dan memperburuk kepercayaan masyarakat terhadap AJB Bumi Putra. Selanjutnya, restrukturisasi dan upaya penyelamatan perusahaan. Untuk menyelamatkan perusahaan, AJB Bumi Putra melakukan beberapa langkah, antara lain menjual aset-aset seperti tanah dan bangunan untuk mendapatkan dana segar. Restrukturisasi polis, yaitu mengurangi nilai manfaat atau memperpanjang jatuh tempo pembayaran klaim, diawasi oleh OJK agar proses restrukturisasi tetap berjalan sesuai rencana. Namun, langkah ini tidak sepenuhnya diterima oleh pemegang polis karena ada potensi pengurangan nilai klaim yang mereka terima. Selanjutnya kesimpulan, AJB Bumi Putra menghadapi krisis karena buruknya pengelolaan keuangan dan lemahnya pengawasan internal, gagal bayar klaim, gugatan hukum dari pemegang polis, serta kasus penggelapan dana semakin memperburuk kondisi perusahaan. Walaupun ada upaya penyelamatan melalui restrukturisasi, mau banyak pihak masih ragu apakah perusahaan ini bisa pulih. Hingga saat ini, penyelesaian penuh baru ditargetkan sebelum 2025, tetapi pemegang polis
masih menghadapi ketidakpastian besar terkait dana mereka. Selanjutnya, kasus asuransi di luar negeri. Kasus Allianz Amerika Serikat 2022. Kasus asuransi Allianz pada 2022 terutama terkait dengan dugaan penipuan investasi yang dilakukan oleh Allianz Global Investor US AG US, sebuah unit investasi dari Allianz SE. Kasus ini berujung pada penyelesaian hukum besar dan larangan operasional bagi AG US di Amerika Serikat. Ini kronologi kasus. AG US mengelola Structured Alpha Funds yang dipasarkan kepada investor institusional, termasuk dana pensiun. Allianz mengklaim bahwa dana ini memiliki strategi lindung nilai untuk melindungi dari risiko pasar ekstrim. Namun, manajer dana termasuk Gregoire Tournaint, CEO Structured Alpha Funds, ternyata mengambil risiko yang jauh lebih besar dari yang diinformasikan kepada investor dan tidak menjalankan lindung nilai sebagaimana yang dijanjikan. Ketika pandemi COVID-19 mengguncang pasar pada Maret 2020, dan ini mengalami kerugian sekitar 7 miliar, jauh lebih besar dari yang seharusnya terjadi jika strategi lindung nilai benar-benar diterapkan. Investor menggugat Allianz dan otoritas AS melakukan investigasi yang mengungkap adanya manipulasi data serta penyembunyian risiko. Selanjutnya, dampak dan sanksi. Allianz setuju membayar lebih dari 6 miliar sebagai kompensasi kepada investor dan denda kepada pemerintah AS. AG US dilarang beroperasi di AS dan kliennya dialihkan ke Voya Financial. Beberapa eksekutif menghadapi tuntutan pidana dengan 2 diantaranya mengaku bersalah. Selanjutnya, implikasi bagi Allianz. Kerugian finansial besar akibat denda dan kompensasi, kehilangan kepercayaan investor serta dampak negatif pada reputasi globalnya, reformasi internal untuk meningkatkan transparansi dan kepatuhan terhadap regulasi. Selanjutnya, tersangka. Mantan kepala investasi Gregoire Tournaint didakwa atas penipuan sekuritas, sementara 2 manajer lainnya mengaku bersalah. Selanjutnya, dampak. Allianz dilarang memberikan layanan konsultasi untuk dana tertentu di AS. Perusahaan juga menghadapi litigasi tambahan dari berbagai dana pensiun yang kehilangan miliaran dolar akibat kegagalan strategi investasi mereka. Selanjutnya, penurunan nilai saham. Reputasi Allianz terpengaruh oleh penurunan nilai saham perusahaan, mencerminkan kekhawatiran pasar terhadap stabilitas dan integritas perusahaan setelah skandal tersebut. Selanjutnya, ada regulasi yang ketat. Kasus ini juga menarik perhatian regulator yang mungkin akan memperketat pengawasan terhadap praktik perusahaan asuransi, termasuk Allianz, untuk mencegah kejadian serupa di masa depan. Selanjutnya, dampak jangka panjang. Reputasi yang tercoreng dapat mempengaruhi kemampuan Allianz untuk menarik klien baru dan mempertahankan klien lama, serta dapat berdampak pada kinerja finansial jangka panjang mereka di pasar AS. Baik, yang berikut secara keseluruhan. Skandal ini menunjukkan betapa pentingnya transparansi dan etika dalam industri asuransi, serta dampaknya yang luas terhadap reputasi perusahaan. Selanjutnya, kesimpulan. Kasus ini menunjukkan bahwa kurangnya transparansi dan pengelolaan risiko yang tidak jujur dapat berujung pada skandal besar dalam industri keuangan.
Allianz mengalami kerugian finansial besar dan kehilangan kepercayaan investor. Ia memaksa perusahaan untuk melakukan reformasi internal guna meningkatkan kepatuhan terhadap regulasi. Skandal ini menjadi pengingat penting bagi perusahaan asuransi dan investasi untuk selalu menjaga transparansi, akuntabilitas, dan kepatuhan terhadap regulasi guna menghindari konsekuensi hukum dan kerugian besar di masa depan. Dan hanya itu pemaparan presentasi dari saya. Jika ada salah kata, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.